Iya, halo selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda nih sore hari ini? Wow, sore hari ini cuaca sepertinya sangat sejuk sekali ya. Bukan sepertinya. Di luar ini lagi diguyur hujan dan tentu saja biasanya nih kalau hujan-hujan kita itu bawaannya lapar ya, pengen makan terus apa ya, kita pengen ngemil apa gitu. Terus kalau hujan itu biasanya mau di kantor atau mungkin mau di rumah, jadinya kita males keluar rumah. Pasti aduh pengen ngemil apa ya sekarang ini, kita pengen makan apa gitu. Itu biasanya langsung deh kita langsung ke smartphone kita, langsung kita scroll nyari makanan, ya kan, belinya secara online. Begitu mudahnya sekarang kalau kita ingin menikmati suatu kudapan atau makanan kesukaan kita. Kalau dulu kita mesti keluar dari rumah, tapi sekarang nggak perlu lagi. Sekarang kita cuman tinggal langsung ke handphone aja, yang penting ada saldonya. Itu sih yang paling penting ya. Ada saldonya, kita tinggal jajan, duduk manis di rumah, nonton TV ya, putar film kesukaan kita, atau mungkin pas lagi kerja sama teman-teman, kita ngambilnya apa ya, langsung bisa lihat ke handphone. Nah, kita ngomongin soal makan saat ini Smart Listener. Di talk show kita kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu startup yang bergerak di bidang kalau bilang kuliner boleh juga, food juga boleh, pokoknya seperti itu. Nah, dengan mengangkat tema hari ini makan praktis dan enak dari Hungry. Nah, ini dia nih. Kalau kita yang bingung ya mau nyari makanan apa, kali ini di Makassar ini ada lagi nih. Ini restoran yang menghadirkan berbagai menu dengan fokus utamanya adalah layanan pesan antar secara online. Jadi seperti yang udah saya sampaikan tadi, kalau kita mau makan, kita mau jajan, terus kita mau ngemil, ini secara online gampang sekali. Hungry sendiri ini udah hadir di berbagai kota di Indonesia, termasuk di kota Makassar, dan total saat ini udah memiliki 80 outlet. Wow, ini banyak banget. Seperti apa sih? Saya penasaran. Langsung saja kita akan ngobrol sore hari ini bersama dengan co-founder dan juga presiden dari Hungry, Mas yang kalau kita lihat ya secara langsung di YouTube dari Smart FM Makassar, karena sore hari ini kita juga live langsung nih Smart Listener di Smart FM Makassar, anak muda yang memiliki inovasi ya untuk menghadirkan makanan. Kita bersama dengan Mas Andreas Reza. Hai, selamat sore. Sore Mbak Priscilla. Sore Smart Listener semua. Kita sapa dulu Smart Listener yang saat ini menyaksikan kita. Boleh langsung juga mungkin untuk talk show kita sore hari ini yang mau komen ya, atau mungkin mau nanya-nanya atau memberikan pendapat, boleh, karena talk show kita untuk sore hari ini juga secara live, selain didengarkan di radio, Smart Listener juga bisa langsung melipir ke YouTube dari Smart FM Makassar. Di sana boleh nanti kolom komen, nanti kita akan bacakan ya di sela-sela talk show kita untuk sore hari ini. Bersama saya Priscilla ini, tentu saja tema kita makan praktis dan enak di Hungry. Nah, kita penasaran, tadi ini saya udah bercerita bahwa dengan mudahnya sekarang kalau kita mau makan ya kan, mau ngemil, nggak perlu lagi keluar rumah, tinggal di smartphone aja kita udah bisa pilih makanan kesukaan kita. Betul. Mas Reza, kalau boleh diceritain Hungry ini apa sih sebenarnya? Nah, seperti yang tadi Mbak Priscilla udah sempet singgung ya, karena kita Hungry ini terlahir dari ide atau dari sebenarnya dari pengamatan dulu nih. Pengamatan di mana kita melihat bahwa saya dan mitra-mitra bisnis saya, kita melihat bahwa zaman sekarang tuh orang-orang makin lama makin sibuk. Betul. Iya kan, kerjaan makin banyak, kemudian di mana-mana makin macet. Macet, iya. Makassar juga udah mulai macet nih. Betul. Saya juga di sini dari kemarin kan. Kemudian saya kaget juga, wah sampai malam tuh masih macet juga, padat sekali jalan-jalan di mana-mana. Nah, kita melihat tren ini, kemudian kita melihat bahwa untuk teman-teman yang kuliah, untuk yang kerja, bahkan teman-teman yang sudah berkeluarga dan kerja dari rumah sekarang, itu kepraktisan adalah hal yang sangat diutamakan sekarang. Betul, sekarang saya sangat ini. setuju sekali. Di kantor aja kalau mau makan nyari simpelnya kan? Betul. Pesan. Pengennya kan nggak usah kemana-mana, nggak usah pusing-pusing, kita tetap duduk di tempat kerja kita, kemudian makanannya sampai ke depan kita. Bener. Nah, makanannya tuh yang kita pengen pasti kan yang enak, kualitasnya konsisten, dan datangnya cepet juga. Benar. Gitu. Nah, Hungry terlahir dari pengamatan kita atas kebutuhan tersebut, Mbak Priscilla. Dan kita melihat bahwa kok sampai waktu itu tahun 2019
belum ada restoran yang menyediakan layanan yang fokusnya tuh ke pesan antar. Fokusnya tuh ke orang-orang yang mau segala sesuatunya lebih praktis, gitu. Jadi kita mulai ngobrol-ngobrol, oke, kenapa kita nggak buat sesuatu ya yang bisa menjawab permintaan tersebut, gitu, menjawab kebutuhan tersebut. Maka terlahirlah Hengri. Oke, jadi konsepnya ini emang benar-benar jualannya online aja ya? Betul, online aja. Tapi sebenarnya bisa datang juga sih ke outletnya kita. Cuma di sana nggak ada tempat duduknya. Kalau misalnya teman-teman mau datang mampir untuk take away bisa dibungkus. Oke, kalau gitu apa kelebihan dari Hengri ini dengan yang lainnya? Nah, kelebihannya itu dimulai dari nama kita. Bisa dilihat dari nama kita. Nama Hengri ini dibentuk dari dua kata sebenarnya. Hungry yaitu lapar, dan angry yaitu marah. Nah, oh iya. Karena lapar itu buat orang marah ya. Betul. Jadi kita punya value, kita punya misi bahwa kita melihat semua customer kita itu adalah orang-orang yang udah lapar. Saking laparnya mereka tuh udah marah, udah emosi gitu. Jadi makanan, kalau misalnya ada customer yang pesen makanan dari kita, kualitasnya tuh harus oke, rasanya harus jempolan. Terus kapanpun customer kita pesen, itu rasanya harus konsisten. Kalau misalnya customer kita beli hari Senin sama nanti hari Rabu beli lagi, rasanya tuh harus sama, tetap oke juga, nggak boleh berubah-berubah. Dan yang ketiga, karena udah lapar dan marah dong, makanannya harus diantar dengan cepat, nggak boleh telat-telat, gitu. Jadi kita punya target semua order yang yang diproses di kitchen kita itu harus diselesaikan dalam waktu di bawah 10 menit. Itu targetnya kita. Oke. Gitu, supaya bisa nyampe ke tempatnya teman-teman dalam waktu mungkin kurang lebih 15 sampai 20 menit. Iya kan, sejak pesan. Gitu. Itu adalah alasan kenapa teman-teman harus pilih Hengri. Hengri gitu. ya. Oke, berarti Hengri ini dalam bentuk aplikasi ya, aplikasi yang harus kita download. Nah, nggak cuma melalui aplikasi, kita punya aplikasi namanya Hengri, Hengri App. Yang bisa di-download tentunya di Google Play Store sama iOS App Store. Tapi semua makanan kita juga bisa diakses di platform food delivery seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food gitu. Oh gitu. Betul. Jadi udah kerja sama juga dengan platform lainnya. Iya, sudah ada di mana-mana. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh Hengri ini di orang-orang di Makassar yang masih baru banget, kan biasanya orang apa sih ini gitu. Apa yang ditawarkan, kemudian kenapa sih saya harus beli produk dari Hengri ini? Nah, selain itu tadi ya kecepatan itu, apalagi sih kelebihannya? Nah, kalau yang namanya makanan ya Mbak Priscilla, pasti yang dicari adalah rasanya. Iya kan. Nah, kita dari Hengri kita menawarkan makanan yang rasanya luar biasa enak dan pilihannya juga berbagai macam. Karena di bawah Hengri ini kita punya berbagai brand. Ada beberapa brand nih. Kita punya brand yang namanya Sangyu. Sangyu adalah brand makanan Jepang kita. Gitu. Di Sangyu menu paling favoritnya adalah gyudon. Gyudon itu adalah beef slice, jadi daging sapi yang diiris tipis-tipis, kualitas premium karena beef yang kita pakai itu daging sapi yang diimpor dari Amerika. Wow. Gitu, top abis kualitasnya. Kayaknya agak-agak sedikit ini ya, harganya mungkin agak-agak sedikit mahal ya? Oh, tentu saja harganya kita patok yang bersahabat juga dong, gitu. Dan kita selalu memberikan promo-promo seperti misalnya minggu ini kita lagi ada promo nih Mbak Priscilla. Diskon sampai 50% untuk brand-brandnya kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman pergi ke Shopee Food, GoFood, GrabFood itu bisa dapat diskon yang khusus, yang spesial buat minggu ini. Nah, itu tadi Sangyu ya. Sangyu ya, Mbak Priscilla. Kemudian kita juga punya brand makanan Korea yang ke Korea-Koreaan. Opa. Iya. Itu kan lagi kesukaannya itu anak-anak muda ya, makanan-makanan Korea. Betul. Ada juga. Iya, namanya Moon Chicken. Jadi Moon Chicken ini menunya menu fried chicken tapi dibalur dengan saus yang rasanya khas Korea seperti saus ganjong, honey garlic, dan Big Bang kalau misalnya teman-teman yang suka pedas. Macam-macam pilihannya tuh banyak sekali, ada 7 tipe saus, tipe rasa yang bisa dipilih di Moon Chicken. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen menikmati ayam goreng Korea, nggak usah jauh-jauh datang ke Korea Selatan, di sini juga udah bisa gitu. Udah ada. Iya, betul.
Selain itu ada apa lagi? Jadi total di Makassar ini ada berapa jenis food yang sudah hadir? Ada 4. Ada 4 ya. Tadi ada 2 ya, udah 2 ya. Udah 2 benar. Kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah makanan Indonesia. Namanya ayam koplo. Nah, ayam koplo ini jenis makanan yang paling atau menu yang paling populernya adalah ayam geprek. Gitu. Nah, ayam geprek yang kita sajikan ini bisa dipilih level kepedasannya. Dari level 1 sampai level 5 gitu. Jadi kalau teman-teman pengen makan yang makanan yang menggoyang lidah nih, yang bikin agak-agak keringetan, bisa pilih makanan ayam koplo. Ayam gitu. koplo yang suka pedas ya? Betul, ayam betul. koplo. Dan yang terakhir adalah menu minuman kita, brand minuman kita namanya Daripada. Gitu. Di brand Daripada ini kita punya produk mulai dari kopi susu gula aren yang paling populer. Kemudian kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka kopi yang manis-manis, kopi yang klasik juga ada americano. Kita bisa sediakan dan harganya juga sangat-sangat terjangkau mulai dari 15 ribuan aja. Oke, gitu. harganya. Betul. Belum lagi dapat promo-promonya. Betul, belum lagi ditambah promonya, tepat sekali. Kemudian kalau misalnya nggak suka kopi, kita juga ada teh. Bahkan kalau misalnya mau minuman yang ke Koreaan juga, kita punya Korean milk tea, gitu di dalam brand Daripada ini. Oke, nah itu dia tadi. Jadi masih ada baru 4 ya? Betul. Baru 4. Tapi sebenarnya untuk total foodnya sendiri ada berapa nih? Nah, sebenarnya kita punya 7 brand. Jadi, 7 ya? Jadi kita punya 3 brand baru yang sekarang distribusinya tuh masih baru ada di Jakarta aja, Jabodetabek aja. Pelan-pelan kita akan luncurkan di semua kota juga. Gitu. Brand yang 3 lagi adalah brand makanan India, namanya Acha. Acha, iya betul. Kemudian ada brand makanan Thailand, namanya Wai Thai Food. Terus ada brand pizza, makanan pizza namanya Pizza Gang. Oke, Pizza gitu. Gang. Nah 3 brand ini sekarang sih masih baru di Jakarta aja, tapi don't worry, kita pelan-pelan akan luncurkan di kota-kota lain juga. Oke. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu. Ini kan tadi kota-kota lain, berarti akan ada banyak ya hadir di kota-kota lainnya di Indonesia. Nanti kita tahan dulu Smart Listener, di kota mana aja dan kenapa sih mau buka begitu banyak outlet di seluruh kota, mungkin akan hadir di seluruh Indonesia. Kami akan segera kembali, tetap terus di Smart FM. Listener, di talk show kita sore hari ini bersama dengan Hengri, makan praktis dan juga enak dari Hengri. Masih bersama dengan co-founder dan juga presiden dari Hengri, Mas Andreas Resa ya, tapi senangnya dipanggil Resa aja. Resa aja. Tapi bukan Resa Herlambang dong ya. Oh, bukan Mbak. Kalah jauh saya. Kalah jauh. Nah, kalau kita ngomongin soal platform makan dari Hengri ini memang sangat cukup menarik sekali karena ini sepertinya adalah salah satu perusahaan startup juga. Betul. Ini tadi waktu di awal berdiri atau eksis ini di November 2019 ya? Iya betul. Berarti hitung-hitung masih baru banget berarti 2 tahun 7 bulan ya kurang lebih. 2 tahun 7 bulan tapi sudah mau hadir di berbagai kota di Indonesia. Ini keren banget, luar biasa. Kota yang pertama hadir Hengri ini di kota apa dulu nih? Pasti di Jakarta. Jakarta dulu. Habis Jakarta. itu kemudian kita mulai keluar dari Jakarta, Jabodetabek sekitarnya. Kemudian setelah itu kita ke Bandung. Setelah Bandung kita ada di Surabaya. Kemudian ada di Semarang juga. Nah, sekitar mulai dari 2,5-3 bulan lalu ya, kita mulai ke kota-kota di luar Jawa. Kota pertama yang ada di luar Jawa adalah Medan. Di bulan Januari, awal-awal Februari lah kita buka di Medan. Kemudian Makassar habis itu. Kenapa milih Makassar? Wah, karena kita tahu bahwa Makassar nih satu kota yang sibuknya luar biasa. Kegiatan ekonomiannya tuh aktif sekali. Kemudian kita banyak banget dengar kabar bahwa Makassar, teman-teman di sini itu suka banget makanan yang enak. Jiwa kulinernya tuh tinggi sekali gitu. Jadi kita ngeliat, wah ini cocok banget nih buat Hengri gitu. Oke, untuk Hengri. Nah, ini 2 tahun tapi udah ke kota-kota besar ini pada saat masa pandemi nggak agak sedikit tertatih nggak membangun usaha, karena ini usahanya masih baru banget nih ya. Terus abis itu masuk masa pandemi, gimana bertahan waktu itu?
Nah, waktu itu kan kita terlahir memang sebelum pandemi mulai ya, Mbak Priscilla. Kemudian bulan Maret itu terjadi pandemi. Tentu saja di awal masa-masa pandemi itu beberapa bulan pertama ya, ada imbasnya ke bisnis kita. Tapi justru karena pandemi ini mengubah perilaku kebanyakan orang di Indonesia ya, yang tadinya orang-orang di Indonesia suka keluar untuk makan ke restoran untuk makan, ya kan. Tapi pada saat pandemi tentu aja nggak bisa kan jadinya. Semuanya harus tinggal di rumah. Tinggal di rumah, benar. Kalau misalnya mau beli makanan yang agak-agak berbeda, nggak mau masak sendiri, ya harus pesan antar. Gitu. Makanya justru untuk bisnis kita malah jadi naik, Mbak Priscilla. Gitu pada saat pandemi. Betul. Karena semua orang jadi lebih terbiasa untuk menggunakan layanan pesan antar. Gitu. Jadi kita lumayan terbantu sih. Jadi brand kita lebih kedengeran pada saat pandemi. Oke, jadi waktu awal mulanya memperkenalkan brand ini, produk ini gimana strateginya? Nah, waktu awal-awal itu kita banyak banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman KOL, Key Opinion Leaders, influencer-influencer yang di Instagram. Nah, kita kirimin banyak teman-teman produk-produk gratis dari Henry, gitu supaya mereka kenal dulu nih siapa sih Henry, makanannya kayak gimana, karena tak kenal tak sayang. Maka tak sayang, benar. Gitu, jadi kita perkenalkan dulu. Terus setelah mereka cobain, oh makanannya enak, dan ternyata kebanyakan dari teman-teman influencer yang kita kirimin makanan, tanpa kita minta mereka mulai ngepost makanan-makanan Henry, konten-konten mengenai Henry gitu. Jadi di awal branding kita banyak terbantu karena itu, Mbak Betul. Priscilla. Oh, jadi agak terbantu. Tapi emang sih waktu masa-masa pandemi itu orang sebagian besar lah, apalagi untuk pekerja, mereka emang kebanyakan untuk pesan makanan itu secara online dan memang kesempatan itu sangat dimanfaatkan sekali. Mungkin bukan sangat dimanfaatkan ya, itu adalah momen yang baik sekali mungkin untuk Henry waktu itu ya. Betul. Karena besarnya di masa pandemi. Iya. Masa pandemi. Nah, untuk perusahaan startup ini sendiri seperti kita tahu bersama pasti ada dong ya yang namanya investor. Ada investornya yang ada investornya juga di Henry, ada investornya juga dari luar atau orang Indonesia atau mungkin dari luar atau gimana? Jadi investornya Henry ini terdiri dari banyak perusahaan modal ventura ya, yang nggak cuma dari Indonesia aja, tapi juga perusahaan modal ventura dari negara-negara lain seperti Singapura dan India gitu. Kita bersyukur banget karena banyak teman-teman investor itu yang percaya sama visinya Henry. Percaya sama timnya kita juga bahwa kita bisa punya kemampuan untuk membangun bisnis ini dan membuat bisnis ini mencapai visinya ya, untuk mencapai visinya gitu. Jadi ya kelompok investor kita lumayan banyak sih, Mbak Priscilla. Oke, gimana kemudian meyakinkan mereka? Para investor, pokoknya kalau berinvestasi di kita ini yakin deh dengan produknya kita, dengan brandnya kita, dengan apa yang akan kita bikin ini yang beda dari yang lain. Padahal kan kita tahu bersama bahwa kalau untuk persoalan makanan secara online itu kan banyak gitu kan, harus kalau kita mau bikin sesuatu yang baru tuh harus emang bener-bener beda gitu, beda dari yang lain. Gimana tuh cara meyakinkan mereka bahwa oh iya ini kita memang produknya beda. Apalagi tadi ini kan ada beberapa makanan juga yang ternyata meskipun dari Korea Smart Listener, tapi yang buat adalah dari tim Henry sendiri, bener ya? Iya betul. Jadi semua brand ini kita nggak menggunakan sistem franchise ya. Kita nggak memasukkan brand dari luar atau gimana. Semua brand yang kita punya adalah brand yang dibuat oleh tim Henry sendiri. Gitu. Jadi mulai dari brandnya, namanya, desainnya, sampai bahkan makanannya, resepnya itu di-develop, dibuat sama timnya kita sendiri. Gitu, internal. Nah tentunya ini adalah salah satu hal yang meyakinkan cukup banyak investor untuk mau menginvestasikan dana mereka ke Henry ya, karena kita bisa tunjukkan bahwa ini loh tim kita kuat, bisa dilihat sendiri dari makanan yang kita bisa sajikan. Kualitasnya seperti ini, kemudian kita bisa tunjukkan juga dengan ekspansi kita yang sangat kuat, karena dalam 2 tahun sekian bulan aja kita udah ada di 10 kota di seluruh Indonesia, kemudian udah ada hampir 90 outlet, 86 outlet, iya kan. Jadi kita tunjukkan juga ke investor bahwa kita bisa memanage
bisa mengelola bisnis ini dengan baik, bisa ekspansinya bisa agresif sekali. Betul. Jadi nggak sia-sia loh kalau kalian menginvestasikan dana kalian ke kita gitu. Berapa sih total pendanaannya untuk startup yang baru ini, Hengri? Jadi bulan April kemarin kita baru menutup pendanaan di $22 juta totalnya. Jadi sekitar 286 miliar rupiah ya. Rupiah, wow. Totalnya. Itu cukup 386 miliar rupiah. Itu adalah dana yang cukup besar ya. Cukup besar. Cukup besar yang emang benar-benar harus dikelola dengan sangat baik, dengan menghadirkan produk-produk yang langsung dari dapurnya sendiri. Nah kalau tadi kan sempat Mas Reza ngomongin kalau ini dibuat oleh timnya, berarti menggandeng chef juga nggak sih? Oh iya, jadi tim research and development kita, tim research, tim R&D kita adalah tim yang mengeluarkan semua menu-menu yang sangat lezat ini. Nah komposisinya tuh ada yang chef, jadi timnya tuh cukup besar, Mbak Priscilla. Yeah. Ada belasan orang. Okay. Nah ada yang profesinya, backgroundnya tuh ada yang chef, ada yang dari food teknologi, ada yang dari manufaktur, macam-macam gitu. Kita kumpulin semuanya, terus kita pikirin, kita kerja bareng sama mereka, kita minta tolong mereka untuk coba bantu pikirin gimana caranya kita bisa terus-menerus mengeluarkan menu yang lezat. Betul. Dan bisa disajikan dengan cepat gitu. Jadi nggak cuma soalnya kalau lezat doang, tapi untuk pembuatannya perlu 1 jam 2 jam ya capek Mbak Priscilla. Tapi gimana dong kalau jadi apa yang ditawarkan kan tadi makanannya cepet ya, cepet dan juga enak. Berarti sudah ada target waktu yang ditawarkan kepada konsumen. Iya betul. Kurang lebih berarti untuk pengantaran 10? Nah untuk pembuatan makanannya ya kita targetin untuk bisa dibuat di bawah waktu 10 menit. Oke. Gitu. Jadi supaya tujuannya adalah dari waktu teman-teman order sampai makanannya sampai ke teman-teman tuh mungkin sekitar 20 menitan lah targetnya kita. Oke, gitu. sekitar 20 menitan lah ya. Ada ini nggak misalkan begini, oh iya ini kan waktunya dijanjiin waktunya cepet, tapi kalau misalkan waktunya agak lama ada kompensasi nggak? Nah kalau untuk sekarang sih mungkin belum ada kompensasi yang langsung kita berikan ya, karena ada satu dan lain hal, mungkin karena faktor cuaca kemudian betul. Faktor macet juga gitu. Tapi yang kita bisa pegang, yang kita bisa kontrol adalah setidaknya waktu pemrosesan di dapurnya itu kita jaga di 10 menit. Gitu. Pokoknya dalam waktu 10 menit makanannya harus sudah meninggalkan dapurnya Hengri. Nah tapi kalau misalnya terjebak macet, wah itu agak di luar kuasa kita. Jadi bagian situ agak susah untuk dikontrol. Jadi untuk sampai sekarang sih mohon maaf mungkin kita belum bisa memberikan kompensasi. Baik. Cuma setidaknya kita jaga kualitasnya di situ. Jadi jaminannya adalah pokoknya 10 menit makanan sudah siap. Iya betul. Pokoknya sudah meninggalkan dapur Hengri. Sudah meninggalkan dapur Hengri. Jadi kalau sisanya itu agak lama ya berarti di jalan ya. Ada faktor lainnya di jalan. Oke, karena kita juga live di YouTube dari Smart FM Makassar, kita bacain dulu ada beberapa komentar yang udah masuk nih. Waduh, ini ada udah banyak nih. Dari namanya aja udah bikin auto lapar. Terima kasih lapar sekali. Dan juga marah. Iya. Ini dari Mbak Dian. Ini startup ya atau gimana sih? Iya startup. Tadi udah dijelasin, bahkan untuk investor juga udah dijelasin nih betapa investor itu sangat percaya sekali dengan tim dari Mas Reza ini untuk mereka menghadirkan makanan yang berbeda ya, yang berbeda dari yang lain. Betul sekali. Dari yang lainnya. Ini lagi nih, kalau teman-teman, kalau tenan-tenan yang kerjasama dengan Hengri sendiri mencakup resto aja atau warung kaki lima juga nggak masuk? Wah saat ini kita nggak ada tenan, jadi karena semua menu ini, semua brand yang ada di kita adalah brand punya kita sendiri. Jadi punya sendiri ya? Betul, tidak ada tenan dari luar. Nggak ada, apalagi untuk warung kaki lima nggak masuk ya ini. Lalu ada lagi Nima, kalau ingin menjadi bagian dari Hengri gimana caranya? Menjadi bagian dari Hengri itu maksudnya apakah menjadi mitra bisnis atau menjadi employee dari Hengri nih, menjadi staff Hengri? Mungkin bisa diklarifikasi ya. Iya. Kalau misalnya mau menjadi mitra bisnis dari Hengri, itu kita bisa kita punya program partnership actually, gitu di mana teman-teman kalau misalnya teman-teman smart listeners punya lokasi yang bisa dijadikan outletnya Hengri, ini bisa menghubungi tim partnershipnya kita untuk menawarkan hal-hal tersebut. Nah bisa langsung datang ke account Instagramnya Hengri Indonesia, kirim direct message ke situ.
nanti akan dibantu sama timnya kita. Oke. Gitu. Kalau misalnya mau bekerja di Hengri Iya, juga bekerja. juga bisa. Juga ya. bisa ya. Iya, sama tinggal datang aja ke account Instagramnya Hengri Indonesia dan kirim pesan ke sana, nanti akan dibantu juga. Oke. Jadi kalau mau kerja di situ atau mungkin ada lahan ya, oh saya punya tempat nih, boleh disewakan. Iya, punya Saya mau ruko sewakan, punya misalnya. ruko, untuk kitchennya Hengri, Iya, betul. ya kan? Untuk kitchennya Hengri boleh deh. Nanti silahkan langsung hubungin Mas Resa ya, jangan hubungin saya juga boleh, tapi fee-nya nanti bagi 2. Oke, Bisa aja nih bisa. Oke, berikutnya nih ada lagi nih ya, dari Umar. Hengri ini mirip platform ojek online gitu ya? Kalau mirip, apa yang menjadi pembeda? Sebenarnya kita bukan platform ojek online ya, karena kita nggak bekerja langsung dengan driver-driver ojek. Gitu, tapi yang kita lakukan adalah kita bikin makanannya, kita bikin restorannya nih. Lebih ke penyedia makanan ya? Betul, penyedia makanan yang nanti didistribusikan melalui platform-platform tersebut. Oke. Gitu. Nah itu dia, itu yang perlu dipahami ya. Jadi ini penyedia, kalau Hengri ini untuk penyedia makanannya aja. Penyedia makanan, untuk kita restoran. Restorannya gitu, restoran online. Nah untuk pengantarannya masih bekerja sama dengan platform Gojek online. Gojek online, ya benar. Gojek online. Oke, oh iya, apakah Hengri membuka program kemitraan? Ya tadi udah ya, buka program kemitraan, silakan langsung ke Instagramnya. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, Nima, apa sudah dilengkapi dengan komplain service? Karena belajar dari pengalaman dari aplikasi sebelah, terkadang lain yang dipesan, lain yang datang. Ayo ini. Tentu saja. Tentu saja kita punya satu layanan komplain yang kita sebut sebagai Hengri Care Unit. Oke. Nah, Hengri Care Unit ini bisa diakses melalui account Instagram kita ataupun dari platform online delivery itu seperti GrabFood, ShopeeFood atau GoFood. Tinggal ke salah satu brandnya Hengri. Nanti di situ ada satu menu yang namanya menu Hengri Care Unit. Jadi kalau teman-teman udah pesen makanannya Hengri, kemudian ada terjadi kesalahan karena satu dan lain hal, tinggal menggunakan menu tersebut. Nah nanti di situ bisa diceritain, bisa dilaporkan ke kita. Ini saya ada masalah ini. Kemudian misalnya menu yang sampai ke saya salah dikirim sama drivernya. Saya gitu. tadinya mau makanan Korea, kok yang datang? Betul, kok yang datang nasi uduk. Nah bingung kan? Kok yang datang koplo ya? Iya gitu. Nah, bisa langsung disampaikan di situ. Di Hengri Care Unit ini juga di semua layanan platform food delivery ini ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi langsung. Nah, tim Hengri Care Unit kita berkomitmen bahwa semua komplain atau semua masalah itu harus diselesaikan dalam waktu di bawah 7 menit. Gitu Mbak. Dalam waktu 7 menit ya? Betul. Jadi kalau misalnya ada masalah, nanti tim Hengri Care Unit kita akan langsung hubungi, kemudian kasih solusinya dalam waktu di bawah 7 menit, kita berharap bisa selesai. Ada nomor telepon yang bisa dihubungin nggak? Iya ada dong, bisa langsung diakses di situ. Jadi pada tinggal saat dilihat aja. Jadi pada saat kita buka ya, kalau kita mau komplain langsung dibuka, langsung telepon. Biasa kan ada nggak sabaran nih, saya nggak terima ini pesanan saya, bukan ini, saya nggak mau. Iya. Gitu ya. Kesel kan kalau misalnya ada pesanan yang salah diantar ya. Oke, berarti harus disertakan juga dong ya sama video-video kayak gitu. Nanti bisa dibantu, ada persyaratan yang harus dikirimkan apa saja, akan langsung dikomunikasikan sama tim Hengri Care Unit kita. Jangan khawatir. Kan biasanya tidak menerima komplain kalau nggak ada video unboxing gitu kan, biasanya kan seperti itu. Apakah di Hengri juga seperti itu? Harus ada video dulu? Kalau kita sih nggak sampai video unboxing ya, kayak foto gitu. Foto aja. Foto makanan yang salahnya seperti apa. Kemudian ada detail kayak struknya, bukti pembayarannya dan lain-lain. Itu bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp nanti. WhatsApp, oke. Nah, itu dia. Aduh, jadi jangan khawatir deh, Smart Listener, kalau misalkan kita salah pesan ya. Ini sudah dipikirkan emang oleh tim dari Hengri ini bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang bisa saja terjadi di lapangan. Kita masih akan bacakan komentar lagi di YouTube dari Smart FM Makassar, dan tentu saja kita masih mau tahu nih, ada minuman juga nih dari Hengri nih. Apa cerita kamu hari ini? Kita akan lanjutkan cerita kita untuk hari ini, jangan kemana-mana.
Oke, baik Smart Listener, kembali lagi dalam talk show kita untuk hari ini, makan praktis dan enak dari Hengri. Masih bersama dengan narasumber kita sore hari ini, Mas Andreas Reza selaku co-founder dan juga presiden dari Hengri. Nah, kalau kita ngelihat di YouTube dari Smart FM Makassar, Smart Listener, di sini bisa kita lihat ada beberapa produk makanan. Ini saya angkat ya satu persatu nih Mas. Ada ayam koplo. Betul, ayam koplo. Cita rasa Indonesia. Iya. Khas Kemudian Indonesia. ini ada Moon chicken. Oh, Iya. moon chicken. Kenapa sih namanya moon chicken? Moon chicken karena konsepnya itu adalah luar angkasa. Oh, Jadi kita mau memberikan Bener. makanan yang cita rasanya bisa seolah-olah membawa kita ke bulan. iya kayak bulan. Kan biasanya nih ada istilah nih kalau makan, aduh enak banget rasanya kayak mau meninggoy gitu Iya, kan iya, ya. iya, Ini benar. kalau makan ini enak banget rasanya kayak mau ke bulan, gila Benar, gitu benar. ya. Seperti itu makanya namanya moon chicken. Jadi emang Betul. benar-benar berkonsep semua ya. Iya. Ada lagi nih yang satu ini Ini namanya sangyu. Sangyu. Iya. Ini makanan Jepang kita. Oke. Jadi konsepnya ini lumayan lucu. Ceritanya ada tiga dogi-dogi ini yang lucu-lucu. Anjing Shiba Inu dari Jepang. Gitu. Ceritanya mereka keluarga. Terus mereka yang Oke. bikin. Jadi ada satu yang chef. Satu orang Shiba Inunya nih, dia yang kokinya, kemudian ada satu yang jadi ninja, terus ada satu yang jadi akuntan, Oke. gitu. Ini ceritanya konsepnya kayak gitulah, jadi keluarga. Bayangkan sampai untuk desainnya ini aja, untuk tempat makannya ini dipikirkan loh. Iya dong. Heeh. Betul Padahal sih orang lah. kan kalau contoh nih, kalau saya nih ya Mas Reza, saya makan, saya bukan tempatnya, saya paling gini doang nih. Oh ya udah, terus langsung buka kan makan. Oh enak atau enggak. Tapi sampai dipikirin konsepnya sampai sedetail itu, memang benar-benar mau hadir dengan konsep yang berbeda, yang tidak sama dengan yang lain. Nah, selain makanan yang terdisplay di depan kita juga Smart Listener, ini ada beberapa minuman juga nih. Betul. Ha-ha. Minumannya Ini- daripada. Betul. Nama Ada brandnya kopi. Daripada. Daripada. Kok daripada ininya? Jadi konsepnya adalah kita mau supaya brand ini menjadi media untuk percakapan. Kayak daripada mengirimkan pesan kan ada dari siapa pada siapa. Oh. Jadi kalau teman-teman oke. lihat di sini tuh kalau Mbak Priscilla lihat ya, di samping cupnya ini ada tempat buat tulis pesan. Tulis pesan. Gitu. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya mau mengirimkan minuman ke orang yang spesial nih, gebetan misalnya. Malu kalau ngomong sendiri, Ngomong ngomong sendiri, langsung. iya benar-benar. Kita kirimin minuman tapi minta baristanya Hengri untuk tulisin pesan. Oke. Gitu. I hope you have a good day. Gitu. I'm Oh, bisa thinking seperti- about you. Oke. Nah, Jadi bisa begitu juga di custom gitu juga boleh ya berarti. betul. Bisa Oke. bisa dimasukin aja ke aplikasinya, nanti ditulisin sama barista kita. Oh. Dulu di Jakarta ada yang minta ditulisin kanji Jepang. Kanji pesannya. Jepang. Waduh, Betul. agak berat dong ya. Agak berat, tapi barista kita tulisin juga, orangnya sampai kagum, terus di post di Instagram dia. Oh. Profesional sekali katanya. Ini kayaknya mesti buka Google dulu dia ngelihat tulisan kanji apa ya, kayak gimana ya. Saking emang benar-benar mau berbeda dari yang lain ya, sampai Iya. seperti itu. Nah, ini kan ada kopi, ada makanan. Kalau kita ngomongin soal kopi, ini kan ada banyak juga nih gerai-gerai kopi, ada banyak coffee shop. Berarti di Hengri ini merekrut barista-barista dong ya? Betul. Jadi di semua gerai Hengri, di semua outlet Hengri ini ada satu baristanya Oke. yang udah ahlinya kopi. Kemudian kopi kita juga spesial karena tim R&D kita nih yang jumlahnya belasan orang. Sebelum kita luncurkan produk kopi kita, mereka tuh udah kerja kayak selama berbulan-bulan, pagi, siang, sore, malam untuk menemukan campuran biji kopi yang rasanya luar biasa, yang rasanya paling oke gitu. Kemudian baru kita luncurkan produk daripada ini. Oke, ini kan banyak sekali makanan-makanan dan juga minuman yang kalau seperti Mas Reza bilang, untuk rasanya ini semuanya dipastikan hampir sama di seluruh kota. Kemudian misalkan kita makan hari ini, besok kita makan rasanya juga sama. Ya. Itu artinya ada rahasia, resep rahasia yang udah dibuat dari tim dari Hengri ini. Gimana nih kemudian, ini kan otomatis kalau yang masak nih ya, yang masak pasti tiap hari dia bisa tahu nih, oh ini campurannya. Gimana tuh untuk menjaga resep rahasianya? Nah, jadi kita punya yang namanya Central Kitchen, Mbak Priscilla. Central Kitchen ini dapur utama ya, yang gedenya luar biasa. Nah, kebanyakan dari bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan-makanannya kita itu dibuat di
central kitchen ini. Oke. Nah, setelah dibuat di sini, kemudian bumbu-bumbu ini dibekukan dan dikirimkan ke outlet, supaya teman-teman yang ada di outlet nih nggak perlu pusing-pusing lagi. Kayak misalnya mau masak makanan Sangyu, repot kan kalau misalnya harus dagingnya dicincang sendiri, dipotong sendiri, kemudian harus dibumbuin ini, bumbuin itu. Oke, berarti mereka Bisa tinggal lama. campur aja. Betul, ya? mereka tinggal campur aja, tinggal panaskan aja, kemudian makanya makanannya itu pasti rasanya selalu sama, karena dibuatnya di tempat yang satu tempat yang sama dan standarnya juga dijaga dengan ketat. Oke, Gitu. total berapa berapa orang pegawai dari Hangry ini? Wah, kalau pegawai ya, Apa sih yang bekerja di kantor, Hangry? di kantornya kita itu ada sekitar mungkin 280 orang. Untuk administrasi mungkin ya dan lain betul. sebagainya. Iya, tim marketing, Tapi kalau tim bisnis. seluruh Indonesia yang sudah hadir berapa nih Kalau total? seluruh Indonesia mungkin ada sekitar 1.700 orang ya, Mbak. 1.700 orang, banyak ya. Banyak, Berarti di banyak. tiap kota itu ngambil orang lokal atau dari Jakarta yang didatangkan? Tentu kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di setiap kota masing-masing ya, karena kita mau berkontribusi untuk perekonomian kota tersebut. Nah, contohnya untuk teman-teman yang ada di Makassar, Betul. kita sebelum kita buka outlet di Makassar nih, kita undang teman-teman yang akan bekerja di outlet sini ke Jakarta dulu untuk kita training. Oke. Kita punya satu training center namanya Hangry Academy. Nah, di sana kita kasih pelatihan gimana caranya memproses semua makanan kita, semua menu kita. Kemudian ada leadership training juga, ada management training, administration training juga di sana. Oke. Kemudian setelah siap, kita kembalikan teman-teman kita ke Makassar untuk menjalankan kegiatan operasional di sini. Oke, Gitu. jadi ngambil anak-anak Makassar nih ya. Iya dong. Anak-anak Makassar kemudian dibawa training ke Jakarta. Betul. Untuk mereka bisa meracik makanan yang udah menjadi andalan ya. Udah ada berapa? Oke, kita kembali dulu karena kita melihat udah mau masuk nih di segmen terakhir. Masih ada beberapa pertanyaan juga yang belum saya bacakan. Kita bacakan dulu. Mengantar makanannya dari pihak Hangry bukan ya, tadi udah dijelasin. Bukan. Ada. Terus selain pesan antar sendiri bisa melalui aplikasi Foodline? Iya bisa. Kalau di Makassar, Hangry alamatnya di mana katanya? Jadi di Makassar kita ada di 3 daerah. Yang pertama tuh di daerah Perintis, Oke. kemudian yang kedua di daerah Cendrawasih, dan yang di ketiga itu di daerah Petarani. Petarani. Oke. gitu. Pokoknya ada daerah situ lah ya. Betul, Kalau mau lihat tinggal lengkapnya dicari mungkin aja. langsung di Instagramnya mungkin ada ya. Iya betul, informasinya. di Instagram juga kita ada post yang menjelaskan semua lokasi kita di setiap kota. Oke. Untuk kisaran harga makanan di Hangry berapaan? Nah, harganya nih sangat bersahabat. Jadi untuk makanan ayam koplo ya, itu harganya mulai dari 20 ribuan aja udah dapet. 20 ribuan ya udah ada ya. Dan kalau misalnya untuk makanan Sangyu tentunya 20.000. gara-gara dia lebih mahal lah, karena kita kan import daging dari Amerika. Oh iya, gitu. oke. Jadi perlu biaya yang lebih tinggi. Nah, kalau Sangyu ini harganya di sekitar 40 ribuan. 40 ribuan. Gitu. Ya worth it lah ya karena dagingnya dari Amerika, itu dari Amerika bahasa Inggris lagi ke sini kan harus belajar bahasa Indonesia dulu. Betul, kan jauh ya. perjalanannya. Perjalanannya agak jauh jadi biayanya agak mahal. Iya betul. Tapi kita selalu menyajikan ada diskon-diskon menarik lah Oke. yang kita adakan. Seperti contohnya minggu ini sampai akhir minggu ini kita ada diskon sampai 50%. 50%? Iya betul, Wow. untuk brand-brand kita. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke teman-teman smart listeners, bisa langsung cek di GoFood, GrabFood, Shopee Food untuk lihat wah diskonnya lagi berapa nih gitu. Oke, itu bisa dimanfaatkan banget itu Iya. untuk diskonnya ya. Terus dari Ria nih, apakah menggunakan bumbu-bumbu lokal juga? Oh iya, Of course pasti. lah ya, ini namanya aja ayam koplo. Ayam koplo. Bahkan ya untuk makanan-makanan yang seperti makanan Korea, kemudian makanan Jepang, kita menggunakan semaksimal mungkin bumbu-bumbu lokal. Gitu. Jadi walaupun ada bumbu khas dari Jepang yang kita datangkan juga, tapi sebisa mungkin kita maksimalkan juga penggunaan bumbu lokal. Oke. Supaya cita rasanya juga lebih cocok sama lidahnya teman-teman di Indonesia tentunya. Ya, oke, ini lagi nih, apakah kedepannya ada rencana untuk menyediakan layanan dine-in? Nah itu kita selalu terbuka untuk masukan.
Saya kasih contoh waktu di Jakarta itu banyak banget penggemarnya Moon Chicken yang kasih masukan kita, sediakan satu restoran dine-in dong supaya kita bisa nongkrong sambil makan makanannya Moon Chicken. Kita dengarkan karena banyak sekali waktu itu peminat ya. peminatnya, akhirnya kita dengarkan dan kita wujudkan. Kita sudah buka restoran dine-in Moon Chicken di Jakarta, udah ada 2 gitu di sana. Lokasi dine-in Moon Chicken. Iya. Jadi nanti teman-teman di Makassar kalau misalnya memang teman-teman suka nih sama makanannya dan teman-teman pengen punya tempat untuk nongkrong sambil makan makanannya Hengri, tinggal kasih tahu ke kita. Nanti kita dengarkan, kita tampung masukannya. Kalau misalnya memang keinginannya banyak, peminatnya banyak, kita pasti dengarkan. Oke, Gitu. boleh lah ya. Misalkan kita sukanya ayam koplo ya, nanti dibikinkan nih ala-ala sari laut. Pokoknya semuanya untuk kesempatan itu kebuka lah ya. Apa yang menjadi favorit. Nah, ada lagi nih. Kalau mau pesan hubungin kemana? Udah tadi ya, langsung ke Gojek, GrabFood, Shopee Food. Dan terakhir gimana kalau minumannya, dan kalau di sekitar Bogor, Hengri di bagian mana? Karena di Mall Cilengsi saya belum lihat. Wah, jauh dong di Bogor. Wah, di Bogor. Belum ada ya Bogor. Luar biasa nih. Bogor udah ada. Oh, udah ada juga. Mbak Priscilla, udah ada dong. Di Bogor kita ada berapa outlet ya? Mungkin ada 3 outlet ya di Bogor sendiri. Oke, udah ada ya. Outlet. Ayo Pak, langsung dibuka deh. Tinggal dicari aja di aplikasi GoFood, GrabFood, Shopee Food, cari Hengri atau cari langsung brandnya Moon Chicken atau Daripada atau ayam koplo dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, terakhir nih sebelum kita ke closing statement, ada rencana nggak sih buat go internasional atau cuma Indonesia aja? Oh, pasti dong Mbak Priscilla. Jadi visi Hengri adalah kita mau menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Gitu. Jadi target pertama kita, langkah pertama kita adalah kita mau ada di seluruh kota di Indonesia, di mana-mana di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah itu kita punya rencana untuk ekspansi ke negara lain tentunya. Mulai dari Asia Tenggara dulu, kemudian nanti ke seluruh Asia dan ke benua lain juga di seluruh dunia. Oke, gitu. Wow, ini mimpi yang sangat besar sekali. Semoga terwujud semuanya. Amin. Oke, nah karena mengingat kita sudah di menit ke-56, kami persilakan kepada Mas Reza mungkin sebagai closing statement juga apa yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar ya, seluruh smart listener yang mendengarkan kita mengenai Hengri hari ini. Silakan Mas. Teman-teman smart listeners, saya senang banget bisa mewakili Hengri untuk ada di Kota Makassar sekarang, dan kita sebagai mungkin masih statusnya sebagai tamu ya di Kota Makassar. Jadi kita sangat berharap untuk bisa mengenal teman-teman yang ada di Makassar lebih jauh. Supaya kita bisa memberikan layanan dan produk-produk yang paling sesuai dengan keinginan, selera, dan kebutuhannya teman-teman yang ada di Makassar. Jadi tolong dicoba makanan-makanan dan minuman-minuman yang dimiliki oleh Hengri, dan kita sangat terbuka untuk mendengarkan saran dan masukan dari teman-teman smart listener dan teman-teman yang ada Makassar semua. Dan saran dan masukan itu pasti akan kita dengarkan dan kita akan respon gitu, kita akan tanggapi ya. Semoga kita bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari teman-teman yang ada di Makassar semua. Oke, thank you. Dan itu dia tadi untuk seluruh smart listener yang mau coba seperti apa sih produk dari Hengri ini, bisa langsung melipir ya ke platform ojol-ojol online ya. Di sana boleh dicobain deh. Kalau saya ngelihat dari kemasannya, dari harumnya aja, dari baunya ini udah agak-agak menusuk ya, jadi bisa dipastikan ini pasti lezat deh. Oke, makasih banyak nih Mas Reza buat kehadirannya di studio Smart FM. Mudah-mudahan sukses usahanya ya, bisa go internasional seperti mimpinya. Terima kasih sudah bersama dengan Smart FM, dan terima kasih juga sudah membawa hal yang baru di Kota Makassar yang belum pernah ada dan hadir di Kota Makassar. Tentu saja ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik juga nih untuk wisatawan datang ke Makassar karena udah ada Hengri juga di situ. Thank you Mas Andreas Aresya selaku co-founder dan juga presiden dari Hengri. Sehat selalu, dan smart listener, terima kasih juga sudah mendengarkan talk show kita untuk sore hari ini. Sampai bertemu di talk show selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Selamat sore, sehat selalu untuk Anda dan sukses untuk kita semua. Dah.